Kita indah terpisah lawan kenyamanan, cinta kita kencang, fakta mendukung andaknya tuh di akhirat bukan di dunia. Kada mau sakit hati, kada mau patah hati, kada mau pusing. Itu didapat di mana? Di kebun-kebun surga. Sebuah rasa, sebuah pandangan, sebuah pengetahuan, sebuah keyakinan bahwa cintailah sesuatu, tapi ingat nang mendukung fakta lawan cinta kita tuh mencintai dunia kah, mencintai akhirat kah? Ini safail qalbi, bersihkan hati dari kenyamanan-kenyamanan yang ada di sini. Nikmati kenyamanan, jadikan hayalan bahwa sekaya inikah arti nyaman. Unda hendak nyaman nang kada terpisah lawan unda. Nawaluhum ila dunya bi'ainil i'tibar la bi'ainil mahabbah. Mereka menikmati dunia menjadi jembatan, mudahan dan dapat kenyamanan akhirat nang nyata kada terpisah untuk selama-lamanya. Studi bandingnya ya kenyamanan dunia ini dilewati aja. Ngaran gen studi banding simple ya, contoh, jangan masuk ke hati. Nang di hati kita nang dituju kenyamanan akhirat. Ini contoh aja. Oh, makan sate nyaman, terpikir mudahan udah dapat kenyamanan di akhirat nang kada pernah memisahi lawan. Namun nang ini terpisah. Cuma Tuhan melajari. Nah, ini nyaman ngarannya. Ini ngaran nyaman nih nah. Ngaran nyaman. Nah, taduduki puntung rokok. Burit maka kada basa lawar. Tekipek luyuh pipi burit. Lalu terbayang kaini ini neraka. Dunia jadi akibat nang kaini neraka nek, nang kaini dia unda teluncat. Ini nah bisul kena puting rokok pulang. Nauzubillahi min julak. Bala. Neraka harap pada nengeni lagi, harap pada rokok, nang rokok nang ini jangan sanggup menyandang. Nah, dunia ini bukan dinikmati, tapi sekedar contoh untuk mata hati kita nembus alam akhirat. Ini gunanya hadir di majelis, ini gunanya sekolah di pendidikan agama, agar di situ di kebun-kebun surga itu kita memetik buah dan memakannya, sehingga ada rasa yang muncul bahwa walal akhiratu khairun laka minal. Paham gak? Cirinya apa? Ampih pemusangan. Nah, jadi orang nang hadir di majelis di 20 tahun sudah mulai lagi bayi menuntut mbak batas minyak di majelis iya. Tapi pemusangan kada baduit pusang, dapat bala pusang, berarti kada menekuk lagi buah di kebun surga. Karena ilmu nang bermanfaat melahirkan rasa dan pandangan, pandangan melahirkan rasa, jadi darah daging. Jadi dapat bala tuh paling kada santai, apalagi ada makom yang orang itu dapat bala senyum berselamatan pulang. Nah ini kelasnya, dapat bala berselamatan. Urudul faqat a'yadul muridin. Datangnya bala itulah hari raya bagi mereka, karena mereka terima kasih diajari perpisahan, mereka belajar arti perpisahan. Jangan sampai nanti kala ajal datang menjemput takajud kelabakan menghadapi perpisahan. Tekipik takajud kelabakan, ini dilatih Tuhan dulu. Wah, dilatih. Maka adat manusia wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Bila umur itu betuha banyak nang terpisah. Justru itu nih nang anom-anom, kalau ikam mencari hidup ikam sekedar puas bebatas, carilah hidup selain puas bahagia. Tapi kalau sekedar bahagia ikas situ aja masih malang-alang, carilah selamat. Puas bahagia selamat. Kalau hanya puas ini nang anum-anuman nih jenang puas, ini pengantin hanyar nah ada kata puas semalaman 3 kali betul-betul anum. Kalau umur 80 tahun mana puas itu? Belum mati udah hilang, belum mati. Kalau cari puas saja
terpisah sebelum ajal datang menjemput. Nang tuha-tuha apalagi talipat dua sudah datang di mana puas. Nini umur 90, kayu umur 90, begisangan anu nih tempaha ya kada mau kajung, kada lagi puas. Tapi mereka yang belajar bahagia di hari itu mereka menikmati bahagia. Tapi kalau belum pernah belajar syukur, belum pernah belajar menerima bala, tak suah sama sekali, cari puas saja. Kala Tuhan, kedede manusia yang menderita selain dirinya. Kedede bisa apa lagi? Puasnya sudah hilang, apalagi yang dimiliki. Bahagianya yang ada pernah didapat. Dia mengira puas itu masa muda adalah bahagia. Dia kira ternyata dia terjebak. Kalau puas itu hilang, kenikmatan pun mulai hilang. Ternyata yang dingaraninya bahagia itu bukan bahagia, puas bukan bahagia. Rami bukan bahagia. Rami lain dari bahagia. Bahagia itu ngerti, bahagia itu memahami, bahagia itu menerima dengan pandangan yang positif, dapat bala mengerti bahwa pasti ada hikmat, pasti ada baik, selalu tenang, tuh bahagia. Orang puas bergantung dengan keadaan, yaitu masa muda. Orang bahagia tidak bergantung dengan keadaan, mau bala mau nikmat, mau sakit mau sehat, mau muda mau tua, bahagia tetap didapat. Yang ingin puas bergantung dengan ketergantungannya lawan sesuatu, tapi yang ingin bahagia tidak ada yang digantunginya. Nah, cari bahagia di majelis ilmu, cari bahagia di pondok-pondok pesantren. Lagi puas telah menemukan bahagia. Sekarang kalau rasa puas itu dingarani bahagia, kena masa tua hidup pusang, sakit hati, hanyar sadar, oh nang undang ngarani bahagia semalam puas aja, nang undang ngarani bahagia semalam tuh rami aja, sur kesana, oh bahagia undang aja, bahagia apa rami mun bahagia ada. Nah, bahagia pun telah didapat, tapi mati kada husnul khotimah, kada selamat, kada arti. Nang kita cari selain bahagia, husnul khotimah, selamat, safail qalbi, asalnya bersihi hati dari memilih kenyamanan dunia. Itu asal bahagia itu letaknya jangan kau cintai sesuatu yang faktanya kada pernah mendukung dengan hatimu. Artinya kasarnya apa? Banyak orang mati patah hati. Itu kasar. Itulah yang disebut su'ul khatimah. Mati patah hati. Kenapa jadi patah hati? Tapi sah. Dan ini mengarasi indahnya tapi sah. Padahal hatanan mati ini tuh ya bakal karasan juga lagi lawan Tuhan. Jangan menggiring tuh selamat. Ini karasinya juga tetap. Nah, padahal lagi pada mati sakit. Mati bakal karasan. Nang menang ya tetap Allah. Jadi sumber safail qalbi sambungannya wazuhdi betunya. Jangan sakit hati dengan yang ada, syukuri apa yang ada walau sedikit. Itu zuhud ngarannya. Nasi sebiji itu disyukuri. Sudah rancak diulun bekuya bahwa jangan lihat satu siwak, tapi lihat betapa menukarnya ke mana. Mulai Banjar orang tulak ke Makkah situ, beberapa hari bepanas mencariakan, dapat siwak membari ke kita. Mengikuti jangan sampai hilang, dijagakan jangan sampai hilang, sampai ke rumah kita dibari. Kalau melihat siwaknya, melihat siwaknya halus, tapi melihat pengorbanan orang dan perjuangan orang, kita belum tentu bisa berterima kasih kepada kebaikan dan perjuangan orang. Jangan lihat siwaknya. Laki membeca oleh bini dikasih laki 25.000, jangan lihat 25.000-nya. Nang seharian bepanas tuh nah kayak apa. Betapa perhatian laki meninjak sepeda, mencari kenaungan bila ada orang lewat, beca kecil di jalan aja sih. Harapan orang berbuat ternyata ada nang berbuat sampai ke tujuan berhutang. Nasib tukang beca bepanas berhujan, jangan lihat perempuan 25.000-nya, tapi bepanasnya laki mencari akan duit, cium tangannya,
ucapkan minta maaf atas keuyuhan dan kelapahannya, sekedar mencari 25.000. Ini kada ini aja kaya selawi mayu nang apa nih bangsat ya lawan laki mengiau bangsat karena ngarannya arsat, jadi bangsat bang arsat maksudnya tuh sini jaga bangsat ya, jadi jenang laki sini bang seharian iya tak misal tak kawin lon nyaman jatah ulon pengulok oh artinya zuhud menyukuri. Kayak apa cara bersyukur? Maka sabigi nasi. Berapa petani bepanas menggerakkan siapa? Nah, menggerakkan hati siapa? Menggerakkan awak petani siapa? Bepanas betungking menajak anak bani, belum lagi nanti jejak walut, terjejak ular tanah tuh anu rancak sudah ada nanti jejak tadongnya mana kada purun. Nah, ya siapa? Satu biji nasi berapa? Petani itu tiap hari turun digerakkan oleh Allah. Betapa perhatian Allah dengan kita. Digerakkannya petani bertani. Belum lagi diaturnya suhu, hujan, panas, semua perhatian Allah. Belum lagi alat katab itu kada didapat dengan sendirinya, ada pabrik yang membuat. Belum lagi berapa anggota karyawan di pabrik itu yang bikin alat katab. Belum lagi pabrik beras itu pun berapa karyawan. Jangan lihat sebiji nasinya, berapa perhatian Allah yang banyak dengan sebiji nasi itu. Tentara-tentara Allah, nikmat dan rahmat Allah begitu banyak. Tinggal ya Allah, makasih ya Allah. Lihat perhatian orang, lihat pengorbanan orang, jangan lihat benda yang dikasih. Kecil memang sebiji nasi. Justru itu orang akan bisa bersyukur apabila melihat perhatian. Orang mungkin susah bersyukur bila melihat sebiji nasi. Siapa nang sebiji nasi ning ini aja, nang apa nang disyukuri hujan. Sabigi nasi, bujur kalau kau bersyukur. Tapi berapa tentara Allah ini pengantin, ya kan? Saat malam betutuy itu berapa tentara Allah yang turun. Kadang nang sekedar nitu aja nang jagat itu kan urat vitamin, tenaga di dalam, belum lagi pikiran. Dah nu pikiran sedikit aja nang itu pina 14 sungkawa juga. Hatan sudah cagatannya tauhid nena tinggal mencelup aja lagi api bilang tung yang langsung model batalinga tuh nah ada paham juga. Model kayak mendengar sinang di dalam selawar tuh. Iya aneh juga. Padahal betelinga kada tapi mendengar, bemata kada bila melihat bebinian mau lihat. Nah model setengah kasap juga. Iya. Modal supaya hati bersih, syukuri, hargai perhatian Allahnya itu. Allah. Terus haruskah kita melupakan? Hanya kada muncul sebiji nasi, perhatian Allah itu kita lupakan. Haruskah? Petani berapa setahun nunggu benih, mengalirkan air, bikin galangan, terus berdoa si petani mohon kepada Allah. Ternyata tahun itu panen gagal. Haruskah kegagalan yang dibahas, perhatian Allah dilupakan? Seberapa besar gerang kegagalan, 10 bahkan 100 kali gagal belum bisa menutupi perhatian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang gerakan petani itu ya kaulah dulu dibalas. Jangan bicara berhasil kadanya dulu. Rapi benak anak bani, hidup anak bani, tumbuh menguning tulang lapangan sawah nih. Sekalinya teduhulu makhluk lain mengatam tikus. Sudah, apakah sia-sia Allah menggerakkan petani tadi?
Apakah harus kita lupakan Allah menggerakkan petani tadi? Allah yang menggerakkan, Allah yang menolongi, Allah yang memperhatikan. Haruskah karena gagal dikasih rezeki bani kita menggerunum Allah? Hadang dulu je Tuhan, hadang. Seberapa kita bersyukur kepada Allah kalau kita mengoyo-ngoyokan, Tuhan ulun masuk surga karena ulun ibadat, karena ulun orang baik, banyak kebaikan yang ulun gawe. Kadang begitu Tuhan, nyawa itu ada bisin apa-apa. Apa ada bisin apa-apa siang malam ulun ibadat, pagi sore ada lapas tasbih, ada kalau Tuhan ada. Kayak ini jenah, ini ibadahnya mana? Ndak ambil sebiji matanya wajah, ndak timbang mana kebaikan unda tanang barat, amal ibadahnya mana barat. Nah itu aja dulu. Aduh sana ambil kedua biji matanya, sebiji aja. Oh timbangnya Tuhan nih. Koyo benar juga si hantu ini. Koyo juga Tuhan ditantangnya. Akhirnya timbang kebaikan Allah lebih banyak kepada kita dari bakti kita kepada Allah. Seberapa besar bakti kita kepada Allah? Dari dalam perut Allah sudah memperhatikan kita, hidup, bahkan makan di situ, keluar dikasih kasih sayang di hati ayah dan ibu oleh Allah. Kayak apapun susah payahnya sang ibu tetap menyusui sang anak. Hidup si anak menjadi dewasa, terus ini terus itu, perhatian Allah tidak akan bisa dibalas. Jangankan Allah, kasih ibu sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang jalan. Jangan Allah, ibunya kita kenapa balas? Jadi jangan pindah bokoyo aja. Ulun mantari Tuhan ibadat jam 2 sampai subuh. Hanya semalaman bang ini aja Tuhan pindah bokoyo-koyo. Kenapa agak-agak? Jadi syukuri mudahan nang hadir nih. Jadi barakat hadir di majelis, ada buah yang sepertinya kita makan. Buah itu ialah buah rasa. Rasa apa? Rasa syukur. Alahan pada stroberi, alahan pada kan di kebun-kebun kayak di mana-mana toh, di Jawa toh, masuk kebun ini stroberi, wah, masuk kebun ini kebun teh, masuk kebun ini kebun binatang. Naik ke atas gunung melihat teh-teh nang tumbuhan tah jar jua bang, belum lagi ulun dibawahi Tuhan ke situ, jadi kada kawa beranai ya. Stroberi itu jurang habang-habang, teh stroberi ada dabang biru stroberi. Nah makan ada rasa stroberi. Nah kalau di majelis ilmu itu kebun-kebun surga, rasa apa? Rasa syukur terus. Wah ini orang keluar dari majelis syukur terus. Tuhan betapa perhatiannya pian lawan ulun. Ulun kada kau membayangkan, menghitung dan membayangkan betapa pian perhatian. Ya Allah, jahat adab ulun lawan pian. Kegagalan sekali, kenapa pian yang disalahkan? Kenapa pian yang dipermasalahkan? Perhatian pian 500 kali gagal sekalipun belum tertutupi perhatian pian, belum tertutupi kebaikan pian. Kenapa ulun ini bungolnya? Nah, barakat badadangar, barakat majelis ilmu, sekolah di pendidikan agama, memutik buah, dapat rasa. Oh, Tuhan baikan, Tuhan kasih sayang. Siapa nang berdosa pasti dihukum, bujur kada? Siapa aja nang salah pasti dihukum, itu keadilan ya kah? Nah Allah punya hukuman tapi kena di akhirat. Pokok siapa nang berdusta tatak Tuhan ilatnya di mana? Di akhirat. Kapan? Ya mati dulu. Mbah mati kan hanya ada hukuman, namun itu hukuman ada dispensasi, ada keringanan. Apa keringanan yang Allah berikan? Siapa menggawi dosa diturunkan bala, siapa sabar siapa tabah diampuni dosa dan kesalahan. Pilih hukuman. Bagi orang berakal pasti menghindar dari hukuman, memilih hukuman. Justru karena itu kadang-kadang kenapa orang yang tadinya kada pernah hadir di majelis, berkat hadir di majelis kalah tuh berjualan tapi payu. Kemarin waktu kada hadir payu harus berjualan, imbas sudah hadir ke majelis kada tapi pemayuan. Sekalinya oh ini dispensasi yang harus kita terima. Ini hukuman yang dibijaki Allah. Wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan sisanya. Untung di sini dihukum, coba jangan di sana. Kada ketulungan. Di sini Allah hukum. Maka dari karena itu hukuman di sini sebesar apapun hukuman itu isinya kasih sayang. Kenapa?
karena di akhirat benar-benar hukuman sebesar apapun, sampai hukuman mati sekalipun, itu adalah kebijakan. Karena siapa yang dihukum di sini oleh hukuman yang diatur oleh agama, dihukum di sini, tidak akan lagi dihukum di negeri akhirat. Logika orang paling tatak tangan menurut hukum Islam kan ditatak, bahkan di akhiratnya ada dihukum lagi, tangannya tak boleh kasar. Ini dispensasi, ini kebijakan hukum. Logika ya kan, memilih dispensasi. Mun melihat maras saya tangan orang ditatak, mun nonton pasti sedih, kesiannya ditatak, sudah tangannya batisnya pulangnya muncul bercuntan pulang. Tapi di akhirat tidak ada hukuman. Berarti inilah kasih sayang. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya hukuman di sini, kehidupan akan lebih baik. Jakatnya dihukum di sana kita nih, masya Allah. Oleh karena itu beruntung orang yang dihukum di sini. Hidup penuh derita, masalah kada pernah berakhir. Sabar, sabar, sabar. Ada sabar ya kakak itu juga. Kalau pang kada sabar nih berubah, ada juga ya kakak itu juga. Nah, mudahan nih pengantin-pengantin, ikam mungkin kada pernah mengalami seperti yang dialami oleh nang Tuhan ini. Kada mungkin. Ini nang sidin Tuhan nah. Iya juga. Orang Tuhan lebih banyak masalah hidup berumah tangga. Ini hari mungkin ikam lagi bahagia. Ini hari mungkin lagi berbunga-bunga. Tapi bunga itu akan layu ditelan waktu. Maka dari karena itu carilah bunga yang kada pernah layu. Bunga apa itu? Bunga plastik. Beranakan ya, munikam pemuyakan pemusangan, muncul sifat asli pemuyakan pemusangan, anak menangis dihampas. Kenapa? Ya karena di diri tidak ada modal jalani hidup, di diri tidak ada modal jalani masalah. Hah? Justru itu. Wa khairuz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal ilmu dan makrifat, amal dan ibadah. Kawin kada perlu sugih, kawin kada perlu harus jadi pejabat, kawin harus luas dada, karena perkawinan akan mengarungi lautan samudra. Tanpa ada sebuah kebiasaan mengarungi samudra yang luas, kau akan tenggelam di telan gelombang. Kalaupun gelombang tidak menelanmu, letih, lesu yang membuat kamu akan mati lamas di tengah laut. Belum lagi hiu yang sedang kelaparan puasa 3 hari. Belum. Nang melihat ikan bekunyong, makanan lezat, ujar hiu. Belum paus, belum piranha. Takuni nang Tuhan, belajar dengan nang Tuhan. Jangan pinakoyok jadi pengantin. Takuni bah kayak apa pian menghadapi uma anu bini ulun pina ya kata paham juga ulun selawas nang sudah kawin 3 tahun nih ulun bawai pina pengoler anu kayak apa bah cara mengatasinya, jadi jenah abah sama jalan mamanya maka itu juga selamat sama nasib. Belajarlah nang Tuhan, jadi jangan marah, jangan menyangit ikam kena kawa. Tapi anak muda ini kan jiwanya biasanya emosi, ya Allah, emosi nih, nyangitan. Bila bakal laki pintar, jangan bapender ampihan. Bila ikam bakal laki bini, kayak apa kata kalahi apa? Kita bersakiannya atau kayak tujuan. Jangan berpikir ampihan, jangan bapender ampihan. Ini tetap pender sudah nak pender. Ini kada sumat ampihan, sumat ampihan, nang kecil aja, ketek gatah aja kamu ampihannya sudah aja. Coba bang jangan memendam ampihan gitu nah. Bila bakal lahir itu tersakit dia sudah tahu. Nah, andi apa lagi aku nih nah, supaya ya Allah hidup nih tenang, bersyukur bikin tenang, bersyukur bikin damai, bersyukur bikin bahagia. Bila laki ini mau umat bini nama hibur. Apa pian mau ungut-ungut awak ulun di ulah apa pian tahu seronganan batang tubuh ulun adalah kenikmatan. Oh lantai hijau beginian jadi lantai nah jadi jenang laki, masya Allah ini tertawa laki jadinya
pian kan perlu ulun julung gunung 2 buting sebuting gunung gen mampu menaklukkan pian. Jadi jernang laki jangan koyo sayang, kalau rudal ko begara lalu rami betetawaan di rumah begegayaan betetawaan laki bini ini kadah duit kadada rangut getok jadi laki guring aja mana dapat duit kadada orang mau guring dapat duit paling banyak dapat liur basi ulum laki itu pengguring kinano ya bangun bapak aja nang laki cari ya gawian tuh sudah kun cari gawian melamar sana melamar sini coba ya ulun doa menyertai pian nyaman laki mendengar laki mana nang kada hendak begawi dada cuma anu peluang begawi masih tertutup ijazah S3 syarat SMP SMA ijazah SD melamar aja pian jadi tukang rumput kah kada apa-apa abahnya ulun akan melihat perjuangan pian ulun kada melihat duit nang pian bawa ma bini nang kini jadi jenang laki makasih bidadari kue selalu manis dipandir Rasulullah tuh jadi pina semangat kan sababnya Siti Khadijah jangan takutan ulun tetap ada di samping pian karena apa biar orang kafir semua memusuhi pian ulun ada di samping pian ada kegampangan jangan takutan pian ya nang Rasulullah berucap di saat semua orang jahiliyah Mekah itu menghina aku Siti Khadijah yang menghibur aku di saat semua memikirkan membunuh aku Siti Khadijah yang menggembirakan aku bagaimana aku bisa melupakan kekasih hatiku kata Rasulullah ini ya Allah muha tuh sudah ada bungas laki pulang di mamai artis kada pejabat kada sugih kada muha kada bungas laki di mamai dang dulu nah laki juga bujur-bujur becari biar gawian tuh anu yang penting halal biar banyak ujungannya ada apa yang penting halal wa may yuqarribu ilal jannah wa yubaidu 'anil nar orang nang menuntut ilmu di kebun-kebun surga itu akan menggawi rajin hendak masuk surga karena terpancing oleh contoh jadi penasaran nyaman bener inilah nyaman ini nyaman ini nah karena terpisah ya pikiran hendak terima di akhirat kurang nah apa amalannya supaya karena mendapatkan nyaman dunia kan begawi aku aja setengah hari sehari begawi supaya dapat duit karena nukar nasi goreng nah ini mie goreng anu itik panggang ya Allah anu nyaman ngelak karena begawi dulu nah sekarang betakon nah supaya nyaman di akhirat tuh dapat pikiran supaya dapat apa gawiannya nah gawiannya apa? Oh beramal, ibadat, ikhlas. Nah, oke itulah. Unda begawi juga. Nang udah bagi ewak kok. Becari duit segan nyaman ini supaya unda dapat contoh. Nah, anu becari nang gawian pulang supaya anu di akhirat nyaman. Apa gawian yang bagus? Ibadat. Apa ibadat yang bagus? Jangan menyakiti orang. Itu ya sudah. Berikan kebahagiaan, berikan kesenangan buat orang. Kita sembahyang, cagar benyaring-nyaring sembahyang subuh, orang guring. Ini orang guring nih Allah Akbar kita sembahyang takipik kurang beja jauh ya Allah santai kesian orang belum juga lagi subuhnya rajan jangan jual takaninya guring dulu nikmatinya guring dulu jangan diganggu pokoknya jangan ganggu orang Islam juga mengajari kayak itu berikan kebahagiaan kedamaian kenyamanan lawan orang maka dari karena itu bulikan dari majelis berikan kenyamanan lawan jalanan di lalu lintas kita menikmati orang pun menikmati juga jangan mentang-mentang bulik di majelis habis jalanan tutup jadi bubuhan pengendara lain nang jalanan umum kenapa ini ada apa nah terganggunya kesian siapa tahu nak behera kah bulik nak bakamih kah ikam mahalang karena jadi batur supaya orang nyaman ikam nyaman nah jadi orang tak behera di selawar gara-gara ikam ada marah setelah ikam nah sian mereka melihat ulang kebehera kawal jangan maka gara-gara seorang barang siapa berniat bangun pagi hendak membahagiakan orang lain maka orang itu diberi pahala umrah yang sempurna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naf'u lil muslimin memberi manfaat memberikan kebahagiaan memberikan bantuan memberikan pertolongan kepada orang lain wal khaufi minallah war raja fihi jangan wani lawan Allah mentang-mentang punya kebisaan keahlian jangan menentang Tuhan oh pasti jangan bapasti takutan kalau tidak Tuhan pindah nan jago-jago nih tahan timpas tahan tungkih kalau pindah ya Tuhan luka ya Tuhan nah jangan bokoyo
karena ilmu nang ikam pingkut itu ilmu lain Allah Ta'ala, itu ilmu nang jadi Tuhan tuh lain ilmu. Mun Tuhan jadi Tuhan pagat jadi Tuhan pagat. Jadi jangan koyok. Nah, lawan pulang nang pina hidup penuh masalah, harapan jauh dari kemungkinan terwujud cita-cita. Ar-raja, jangan putus asa, jangan putus asa, udah boleh putus asa. Terus aja minta lawan Tuhan. Mun dilihat tuh nih pengantinnya misalnya lah sudah kawin dengan tuha-tuha 80 umur, ada sing ngeranakan bini gak mati ja selama kawal lagi berharap mudahan bini betianan. Jangan putus asa, awannya lagi lain nang sudah tegulung ambal tegulung lah kau bangun lagi nih, itu sudah la haula wala quwata, tiada daya tiada upaya.